Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang analisis anion golongan nitrat NO3-, nitrit NO2-, klorat ClO3-. Baik, anion golongan nitrat mencakup ion-ion seperti nitrat, nitrit, klorat, dan asetat yang tergolong dalam anion oksigenat karena masing-masing mengandung oksigen dalam strukturnya. Anion-anion ini umumnya larut dalam air dan tidak membentuk endapan dengan kation logam biasa, sehingga diperlukan reaksi Cash untuk mendeteksinya. Yang kedua yaitu reagen pemisahan anion golongan nitrat. Menurut Marita dan kawan-kawan, disebutkan bahwa reagen pemisah anion adalah zat yang digunakan untuk membedakan anion berdasarkan reaksi Cash-nya, karena anion tidak dapat dipisahkan berkelompok seperti kation. Beberapa reagen yang umum digunakan antara lain seperti asam sulfat pekat H2SO atau H2SO4 untuk mendeteksi anion volatil seperti karbonat, nitrat, dan asetat melalui gas yang dihasilkan. Larutan perak nitrat atau AgNO3 untuk mengidentifikasi halida melalui pembentukan endapan berwarna, serta barium klorida atau BaCl2 yang digunakan untuk memisahkan anion seperti sulfat dan karbonat berdasarkan kelarutan endapannya. Proses pemisahan dan identifikasi anion golongan nitrat. 1. Persiapan sampel-sampel yang akan diuji harus berupa larutan jernih dan bebas dari kekeruhan yang dapat mengganggu pengamatan hasil uji. Jika perlu, sampel disaring atau disentrifugasi terlebih dahulu. pH larutan sebaiknya dikontrol agar tidak terlalu basah atau asam ekstrim, agar reaksi yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ion nitrat. Prinsip identifikasi ion nitrat dapat direduksi menjadi nitrogen monoksida atau NO, yang kemudian membentuk kompleks dengan ion besi 2 membentuk cincin klorat coklat merah atau brown ring. Bahan dan reagen larutan FeSO4 atau besi 2 sulfat 0,1 molar dan asam sulfat pekat H2SO4. Hasilnya terbentuk cincin coklat kemerahan pada batas 2 lapisan yang menandakan keberadaan ion NO3- atau nitrat. Jika tidak terbentuk cincin, ion nitrat kemungkinan tidak ada atau konsentrasi terlalu rendah. Yang ketiga ada identifikasi ion nitrit NO2-. Prinsip identifikasi ion nitrit dapat teroksidasi membentuk gas nitrogen dioksida atau NO2 yang berwarna coklat kemerahan. Selain itu, nitrit dapat bereaksi dengan asam sulfanilat dan alfa naftilamin membentuk senyawa azom berwarna merah. Bahan dan reagen dibutuhkan asam sulfat encer, larutan asam sulfanilat, dan larutan alfa naftilamin. Hasilnya muncul gas coklat kemerahan dan bau khas menunjukkan ion NO2- ada. Terbentuknya warna merah pada uji azo merupakan konfirmasi positif keberadaan ion nitrit. Yang keempat ada identifikasi ion hipoklorit. Ion hipoklorit merupakan oksidator kuat yang mampu mengoksidasi ion iodida menjadi iodin yang berwarna ungu atau coklat. Bahan dan reagen yang dibutuhkan adalah larutan iodida kalium atau Ki dan asam sulfat encer. Perubahan warna larutan menjadi coklat keunguan mengindikasikan terbentuknya iodin yang menandakan keberadaan ion hipoklorit. Yang kelima ada identifikasi ion asetat. Ion asetat dapat terdekomposisi membentuk asam asetat yang memiliki bau khas asam cuka. Bahan dan reagen yang dibutuhkan adalah asam klorida pekat. Pemisahan dan identifikasi ion-ion golongan nitrat ini didasarkan pada reaksi spesifik yang unik untuk masing-masing ion. Brown ring test merupakan metode klasik dan sangat spesifik untuk ion nitrat. Sedangkan uji warna dan bau digunakan untuk ion nitrit dan asetat. Ion hipoklorit menunjukkan asam oksidator yang kuat sehingga diuji dengan reaksi redoks terhadap iodida. Pemisahan dapat dilakukan secara berurutan sesuai dengan sifat kimia ion. Misalnya ion nitrit dan hipoklorit yang mudah teroksidasi atau terdekomposisi sehingga pengujian harus dilakukan segera setelah pengambilan sampel. Ion asetat yang stabil membutuhkan perlakuan pemanasan untuk menghasilkan bau khas. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pemisahan dan identifikasi ion NO3-, NO2-, ClO-, dan CH3COO- dapat dilakukan dengan prosedur kimia spesifik yang telah dijelaskan, menghasilkan indikator visual dan bau yang dapat digunakan untuk memastikan keberadaan
masing-masing ion. Metode ini efektif untuk analisis kualitatif dalam berbagai sampel termasuk air dan larutan campuran. Terima kasih.